Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Jumpa lagi bersama saya di channel Dere Production. Yang hari ini kita akan membahas tentang fotografi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang fotografi. Mungkin teman-teman adik-adik semua sudah ada yang tahu ya fotografi itu seperti apa. Nah, tapi dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail ya apa itu fotografi dan sejarahnya karena pada dasarnya kita tidak boleh melupakan sejarah. Begitu pula untuk fotografi memiliki sejarah yang sangat seru. Nah, kalian simak ya video ini sampai dengan akhir ya. Oke, stay terus. Kita akan mulai yang pertama. Fotografi adalah hobi bagi banyak orang. Namun, apakah mereka sudah memahami pengertian fotografi? Belum tentu, bukan? Untuk mengabadikan momen tertentu, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kegiatan berfotoria. Sudah menjadi hal yang wajib rasanya untuk mengambil gambar pada tiap momen yang kita punya, untuk kemudian kita memamerkannya lewat akun-akun media sosial kita. Nah, namun sudahkah kalian tahu ya apa yang dimaksud dengan fotografi lebih dalam? Oke, kita akan bahas. Pertama adalah tentang pengertian fotografi dulu ya. Jadi fotografi itu merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu photograph yang berarti potos, artinya cahaya, dan grafo yang artinya melukis atau menulis. Itu menurut bahasa Yunani kuno ya. Jadi fotografi itu merupakan sebuah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Nah, untuk definisi fotografi yang lebih umum itu seperti ini, yaitu fotografi itu adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka terhadap cahaya. Itu pengertian secara umumnya ya. Kemudian pengertian fotografi kita lihat dari segi para ahli ya. Yang pertama ada Ansel Adam. Dia mengatakan bahwa fotografi lebih dari sekedar sebuah sarana ide komunikasi faktual. Dan fotografi adalah seni kreatif ya, seni kreatif. Nah, maksudnya yaitu fotografi itu sebagai media berekspresi dan berkomunikasi yang kuat menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tak terbatas. Itu menurut Ansel Adam. Nah, menurut beliau juga bahwa pengertian fotografi yang satu ini tidak dapat disangkal karena ada pada kenyataannya fotografi itu memang bagian dari cabang seni yang paling muda. Itu menurut Ansel Adam ya. Kemudian ada juga pendapat dari orang terkenal yaitu Elliot Erwitt. Dia mengatakan bahwa fotografi merupakan sebuah seni observasi. Nah, maksudnya di sini adalah hal tersebut menyangkut tentang bagaimana menemukan sesuatu yang menyenangkan di tempat yang biasa. Tempatnya biasa, tapi bagaimana cara kita menemukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, maka dalam pengertian yang satu ini, ketelitian untuk mencari dan menemukan melihat suatu objek itu menjadi kunci dari seni fotografi itu sendiri ya. Itu menurut Elliot Erwitt. Kemudian ada lagi satu pendapat dari Michael Langford ya. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya fotografi adalah kombinasi antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan, dan kemampuan pengorganisasian praktis. Maksudnya di sini adalah fotografi itu bukan hanya menangkap gambar semata, namun juga menata objek-objek yang ada di dalamnya agar bisa mencapai nilai estetik yang baru. Nilai keindahan seperti itu maksudnya. Nah, secara garis besar, pengertian fotografi yang dijelaskan oleh ahli-ahli dia yang tadi Pak Guru sebutkan ada 3 tadi ya, yaitu suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek, ya, pantulan cahaya mengenai objek yang kita foto tersebut, kemudian pada media yang peka cahaya, ya. Nah, prinsip dari fotografi itu sendiri adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Nah, medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan yang identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan atau ini biasanya disebut dengan prinsip kerja lensa, ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, dari banyaknya foto yang kita pernah lihat ya,
coba kalian perhatikan. Di situ ada titik-titik fokus yang berbeda-beda kan. Misalkan fokus di mata, fokus di wajah saja, kemudian fokus di objek tertentu. Nah, perbedaan fokus itulah yang membuat seni fotografi ini dia memiliki banyak jenisnya. Nanti kita akan bahas jenis-jenis fotografi ya. Namun sebelumnya mungkin di sini Pak Guru akan coba jelaskan tentang sejarah fotografi terlebih dahulu. Ya sebenarnya sih kalau sejarah memang kita itu jangan pernah melupakan sejarah, kan seperti itu ya. Nah biar kalian tahu saja ya, jangan nanti kalian hanya tahu ya sekarang pokoknya foto ya shutter selesai, cekrek selesai. Kan harus paling tidak mengerti cahayanya asal muasal fotografi ini kok bisa terbentuk ya. Oke, kita langsung saja masuk di sejarah fotografi ya. Oke, berbicara mengenai sejarah fotografi itu mulai ada jauh sebelum Masehi, tepatnya pada abad ke-5 sebelum Masehi, ya. Waktu itu ada istilah namanya disebut dengan kamera obscura, ya. Nah, bermula pada saat itu ada seorang pria yang bernama Pak Dere, bukan ya, yang bernama Moti, ya, mengamati suatu gejala yang dinamakan fenomena kamera obscura, ya. Jadi di mana dalam fenomena tersebut menunjukkan gejala jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau disebut dengan pinhole. Maka di bagian dalam ruangan itu yang gelap tadi itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik lewat lubang tadi. Jadi kan di luar terang nih, kemudian ini dipraktekkan dengan ruangan yang gelap ya. Jadi ada sebuah ruangan di area ruangan yang terang, tapi ruangan tersebut gelap, kemudian diberi lubang. Ya, ternyata dari hasil bayangan dari sinar di luar itu menghasilkan sebuah objek yang mana lewati lubang tadi dan dia terbalik. Itulah asal muasal istilah kamera obscura. Ya, kan bisa digambar. Nah, beberapa abad kemudian setelah ditemukannya fenomena itu oleh Moti, fenomena ini kemudian banyak disadari dan dikagumi banyak tokoh lain seperti Aristoteles ya, di abad ke-3 sampai dengan Masehi. Nah, kemudian mulailah penemuan alat ya. Di abad 10 sampai dengan Masehi, seorang ilmuwan Arab ya yang bernama Ibnu Haytham atau disebut dengan Al-Hazen. Nah, berusaha untuk menangkap fenomena ini ke dalam suatu alat. Nah, sehingga pada tahun 1558, Giambattista della Porta, yaitu seorang ilmuwan asal Itali, menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang berfungsi untuk membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Jadi teknik tadi itu dibuatlah oleh seorang ilmuwan Itali ini ya, dia membuat sebuah kotak ya seperti asal muasal terjadinya tadi ada bayangan terbalik ya. Nah, itu dia tuangkan dalam sebuah alat dengan bentuk kotak. Nah, kemudian kita lanjut, berbagai penelitian dilakukan untuk perkembangan fotografi hingga pada tahun 1824 Joseph Nicephore Nispce ya, yakni seorang seniman litografi asal Perancis berhasil melahirkan sebuah imaji yang agak kabur. Hal tersebut didapatkan melalui proses mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya ya, melalui proses yang disebut dengan Heliguefer ya, di atas plat logam yang dilapisi aspal selama 8 jam. Anda bayangin aja, untuk mendapatkan foto dilakukan penelitian sampai menggunakan plat logam yang dilapisi aspal dan itu didiamkan selama 8 jam, bayangin aja percobaan-percobaannya. Ya. Nah, sejak saat itu ia melanjutkan penelitiannya sehingga pada tahun 1826 di mana tahun ini merupakan sejarah awal fotografi yang sebenarnya ya, yaitu tahun 1826 atau 1826. Nah, foto yang dihasilkan pada percobaan saat itu sampai saat ini masih ada dan disimpan dengan baik di University of Texas Austin, Amerika Serikat. Jadi ada loh hasilnya, tapi tersimpan di sana ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, foto pertama. Tidak sampai di situ ya, penelitian untuk perkembangan fotografi masih terus berlanjut hingga tahun 1839. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1839, Louis Jacques Mande de Guerre, yakni seorang desainer panggung opera sekaligus pelukis ya, dia dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya.
Jadi banyak yang mengaku-ngaku ya, termasuk ini ya, tapi mereka berdasarkan fakta dan bukti otentik yang ada. Nah, ia menemukan proses yang kemudian disebut dengan daguerreotype ya atau type, yakni sebuah proses yang ditemukan melalui peristiwa di mana sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin ya, yang di sana selama 1,5 jam cahaya langsung dengan pemanas merkuri. Jadi cahayanya langsung mengenai plat tembaga tersebut. Kemudian menghasilkanlah sebuah foto seperti yang kalian lihat ini. Ya, luar biasa ya. Nah, untuk menciptakan gambar yang permanen, plat harus dicuci menggunakan larutan garam dapur dan air suling. Bayangin aja. Kalau sekarang mah kalian enak, tinggal ketik shutter, jadi bisa dicetak. Kalau dulu kalian percobaannya ya, sejarahnya seperti itu. Nah, awal penemuan tersebut ingin dipatenkan oleh Daguerre. Penemuannya itu ya, dia ingin mematenkan, namun pemerintah Prancis menyarankan untuk mempublikasikan dan atau membagikan temuan tersebut ke seluruh dunia secara gratis atau cuma-cuma. Luar biasa banget ya pemerintah Prancis. Nah, kemudian lahirnya fotografi itu ya sebenarnya pada tahun 1839 atau abad ke-19 di Perancis diresmikan sebagai tahun awal lahirnya fotografi. Ingat itu di Prancis ya. Ya, pada tahun 1839. Tadi kalau yang asal muasal fotografi itu pertama tahun berapa tadi? Ada yang ingat? Nah, 1826 itu sebenarnya sejarah awal fotografi. Tapi kalau yang dari Perancis tadi di tahun 1839, ya itu dia meresmikan sebagai lahirnya fotografi tapi di daerah Perancis. Fotografi itu diresmikan sebagai sebuah terobosan teknologi baru yang menghasilkan sebuah rekaman 2 dimensi seperti yang terlihat oleh indera penglihatan serta dapat dibuat secara permanen. Nah, kira-kira itu teman-teman ya sejarah fotografi. Kalian bisa bayangin ya, dulunya itu tidak serta-merta langsung kalian atau langsung ditemukan kamera, langsung bisa shutter, tidak. Tapi mereka melakukan percobaan karena alat-alat kamera yang ada saat ini pasti memiliki sejarah ya. Nah, sejarah itu tentunya dengan kejadian-kejadian tadi yang bermula dari kamera obscura ya, berawal dari situ dulu. Jadi ada sebuah pemuda tadi yang namanya Moti, dia duduk di dalam sebuah ruangan yang gelap. Entah kenapa dia di dalam ruangan itu. Mungkin dia lagi galau atau apa ya nggak tahu ya. Kemudian tiba-tiba ada lubang ya. Kemudian masuklah cahaya. Ternyata ada pantulan tampilan dari pemandangan di luar yaitu tampilan menara, tapi dia posisinya terbalik. Nah, dari situ namanya sudah dianugerahi oleh Tuhan, akhirnya idenya itu bisa dibuat sebuah alat tadi ya, dengan hingga sampai sekarang menjadi kamera. Nah, seperti itulah sejarah fotografi ya. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan sekarang fotografi itu seperti apa secara detailnya ya. Kemudian kalian juga sudah tahu tentang sejarah fotografi. Maka untuk video tutorial berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fotografi karena ternyata fotografi itu memiliki spesifikasi dan memiliki nama yang sangat banyak. Kalian harus tahu dah ya. Namanya apa aja? Oke, kita akan bahas dan ketemu di video tutorial berikutnya. Tetap stay terus ya.